Bagaimana jika saya katakan bahwa Anda bisa menghancurkan semua batasan yang menahan Anda hanya dalam 7 hari, tanpa berganti pekerjaan, tanpa menang lotre, dan tanpa bergantung sepenuhnya pada siapapun? Mungkin Anda berpikir, tidak mungkin, itu tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Itulah tepatnya yang ingin dipercaya oleh paradigma Anda. Paradigma itu diprogram untuk menjaga Anda tetap di tempat yang sama, mengulangi kesalahan yang sama, percaya bahwa Anda membuat keputusan logis. Padahal sebenarnya, 95% dari apa yang Anda lakukan adalah otomatis dan ditentukan oleh program yang bahkan Anda tidak tahu keberadaannya. Inilah paradoksnya. Anda sudah membawa dalam diri Anda semua potensi, semua ide, dan semua sumber daya yang Anda butuhkan untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Namun, selama program lama itu tidak diubah, tidak ada yang akan berubah. Tidak peduli jika Anda bekerja 12 jam sehari, membaca semua buku keuangan, atau menonton ratusan ceramah motivasi. Saya pernah melihat orang-orang yang sangat pintar terjebak dalam gaji yang biasa-biasa saja, dan di sisi lain, orang tanpa gelar maupun pengalaman mampu membangun kekayaan besar. Perbedaan di antara mereka bukan keberuntungan atau bakat, melainkan paradigma yang mereka bawa. Apa yang akan saya tunjukkan hari ini bukan teori. Ini adalah proses yang sama, yang membawa saya keluar dari kehidupan tanpa arah menuju penghasilan lebih dari $100,000 Amerika Serikat pada tahun pertama bisnis saya, tanpa pendidikan formal. Dan jika Anda menerapkannya, hanya dalam 1 minggu Anda akan merasakan retakan besar pertama pada tembok tak terlihat yang menahan Anda. Pernahkah Anda menyadari bagaimana bagi banyak orang hidup tampak mengikuti naskah tak terlihat yang berulang tahun demi tahun? Mereka bangun pagi, bekerja keras, mengikuti kursus, mempelajari strategi baru, namun tetap menghadapi kesulitan finansial, emosional, dan profesional yang sama. Seolah-olah ada tembok transparan yang mencegah mereka maju, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Tembok itu bukan terbuat dari beton, melainkan dari kepercayaan dan kebiasaan yang tertanam dalam alam bawah sadar. Itu disebut paradigma. Dan kenyataannya, paradigma itu jauh lebih kuat daripada yang kebanyakan orang bayangkan. Paradigma seperti sistem operasi tak terlihat yang berjalan di dalam pikiran Anda. Diam-diam mengendalikan apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Ia terbentuk dari semua ide dan pengalaman yang Anda serap sejak kecil, seringkali tanpa Anda sadari. Dan yang paling berbahaya adalah, paradigma itu tidak perlu benar agar menjadi nyata dalam hidup Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak pandai mengelola uang, atau bahwa orang yang lahir miskin akan mati miskin, atau bahwa uang sulit didapatkan, keyakinan itu meskipun salah akan menentukan hasil Anda. Saya masih ingat dengan jelas saat pertama kali menyadari hal ini. Saat itu saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Toronto. Itu pekerjaan yang aman dan dihormati, tapi kehidupan keuangan saya adalah siklus tanpa akhir dari tagihan, utang, dan kekecewaan. Saya percaya satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan adalah menunggu kenaikan gaji atau mendapatkan pekerjaan kedua. Namun pola pikir itu justru membuat saya tetap berada di tempat yang sama. Segalanya berubah ketika seorang teman memperkenalkan saya pada buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Bukan hanya membaca buku itu yang mengubah hidup saya, tapi kesadaran bahwa saya bisa mengubah cara saya memandang diri sendiri. Saat itu saya mulai membayangkan tak lama kemudian saya meninggalkan Dinas Pemadam Kebakaran dan membuka usaha kebersihan pertama saya. Saya tidak memiliki pendidikan formal atau pengalaman, dan banyak yang menganggap saya gila. Namun pada tahun pertama, usaha itu menghasilkan lebih dari $100,000 Amerika Serikat. Itu bukan keberuntungan. Itu karena saya mengubah paradigma yang menahan saya. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa lebih dari 90% dari apa yang kita lakukan setiap hari adalah otomatis, hasil dari kebiasaan dan pola yang tertanam di alam bawah sadar. Itu berarti, jika paradigma Anda mengatakan Anda hanya pantas mendapatkan jumlah tertentu per bulan, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja atau belajar, Anda akan selalu menemukan cara untuk tetap berada dalam batas itu, baik dengan menerima pekerjaan berbayar rendah, melewatkan peluang, atau menghabiskan lebih dari yang diperlukan.
Itu seperti termostat. Tidak peduli jika suhu naik atau turun sementara, ia akan selalu menyesuaikan untuk kembali ke pola yang diprogramkan. Lihatlah contoh orang yang menang lotre. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kehilangan semua uang mereka dalam beberapa tahun dan kembali ke situasi semula. Itu bukan karena kurangnya keberuntungan atau kecerdasan, tapi karena paradigma mereka tidak berubah. Bawah sadar mereka tidak mampu menghadapi tingkat kelimpahan yang baru itu dan berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke pola lama. Di sisi lain, orang-orang yang membangun kekayaan berdasarkan citra diri yang baru cenderung mempertahankannya dan mengembangkannya, karena paradigma yang mendasari hasil tersebut sudah tertanam kuat. Hal yang paling menakjubkan adalah mekanisme ini tidak terbatas pada uang saja. Ini memengaruhi hubungan, kesehatan, harga diri, dan semua aspek kehidupan. Jika paradigma Anda berkata, tidak ada hubungan yang berhasil untuk saya, Anda akan secara tidak sadar menarik atau menciptakan situasi yang mengonfirmasi kepercayaan itu. Jika paradigma Anda berkata, saya selalu sakit saat musim dingin, tubuh Anda melalui kekuatan pikiran akan menemukan cara untuk membuktikan harapan itu. Seolah-olah seluruh hidup Anda dibentuk oleh naskah tak terlihat yang ditulis bertahun-tahun lalu dan belum pernah Anda tinjau ulang. Ketika Anda memahami bahwa musuh sejati bukanlah kurangnya waktu, uang, atau kesempatan, melainkan pemrograman internal ini, Anda mulai memiliki kekuatan untuk berubah. Mengubah paradigma bukan sekadar berpikir positif atau berusaha lebih keras. Itu adalah menciptakan dengan jelas dan penuh emosi citra mental baru tentang siapa yang Anda inginkan dan mengulanginya sampai bawah sadar menerimanya sebagai kebenaran. Bertindaklah seperti orang baru itu akan bertindak, meskipun pada awalnya terasa aneh atau tidak nyaman. Saya dapat menjamin bahwa ketika citra diri Anda berubah, keadaan di sekitar Anda juga berubah. Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat, mengambil keputusan yang sebelumnya terasa terlalu berisiko, dan menarik orang-orang yang sebelumnya tampak jauh dari kenyataan Anda. Yang paling mengejutkan adalah semua ini terjadi bukan karena dunia luar berubah, tetapi karena frekuensi yang Anda pancarkan berubah. Mulai saat itu, hidup tidak lagi menjadi perjuangan melainkan ekspansi yang terus-menerus. Jika Anda merasa terjebak dalam siklus yang berulang, mungkin sudah saatnya berhenti mencari jawaban di luar dan mulai melihat ke dalam diri. Tanyakan pada diri sendiri, gambar apa yang saya miliki tentang diri saya? Karena itulah gambaran yang membentuk semua hasil yang Anda miliki saat ini. Ketika jawaban itu berubah, semua yang Anda lihat, alami, dan tarik juga akan berubah. Dengan cara yang begitu mendalam, sehingga Anda akan bertanya-tanya mengapa tidak memulainya lebih awal. Ada momen tertentu dalam setiap perjalanan transformasi, ketika kebanyakan orang menyerah. Itu adalah titik di mana tiba-tiba Anda mulai merasakan ketakutan yang hampir melumpuhkan. Seolah-olah sesuatu di dalam diri Anda berteriak agar Anda berhenti dan kembali ke keamanan yang sudah dikenal. Saya menyebutnya hambatan teror. Yang menarik adalah, meskipun tampak seperti tanda bahwa Anda salah jalan, sebenarnya justru sebaliknya, ketakutan itu adalah bukti bahwa Anda akan menyeberang ke wilayah yang benar-benar baru, di mana diri lama Anda tidak lagi memiliki kendali. Hambatan teror tidak muncul saat Anda hanya bermimpi tentang perubahan atau membuat rencana di atas kertas. Hambatan ini muncul ketika Anda benar-benar memutuskan untuk bertindak berbeda, ketika Anda mulai mengambil langkah yang bertentangan dengan paradigma Anda saat ini. Pada saat itu, bawah sadar Anda yang diprogram untuk mempertahankan status quo akan masuk ke mode pertahanan. Ia mulai menghasilkan semua argumen, alasan, dan perasaan untuk meyakinkan Anda agar menyerah. Jantung berdebar kencang, tangan berkeringat, pikiran menjadi kacau. Semua itu untuk mendorong Anda kembali ke zona nyaman. Saya mengalaminya dengan sangat intens, sehingga jika saya tidak mengerti apa yang terjadi, saya pasti mundur seperti banyak orang. Pernah ada masa ketika saya menerima tawaran bisnis yang bisa menggandakan penghasilan saya secara signifikan, tetapi juga mengharuskan saya meninggalkan struktur yang memberi saya rasa aman. Selama berhari-hari saya didera keraguan. Pikiran saya membayangkan skenario kegagalan, rasa malu dan kehilangan. Namun ada sesuatu dalam diri saya yang tahu bahwa ketakutan itu
adalah pintu yang harus saya lalui untuk mencapai tingkat berikutnya. Dan itu memang yang saya lakukan. Saya masuk ke bisnis itu, dan keputusan itu membuka pintu yang tidak akan pernah saya temukan jika saya menyerah pada kepanikan awal. Yang paling menarik adalah hambatan teror ini sangat bisa diprediksi. Setiap kali Anda memutuskan untuk maju menuju sesuatu yang berada di luar pengalaman Anda saat ini, hambatan ini akan muncul. Dan itulah sebabnya banyak orang menghabiskan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, berputar-putar tanpa kemajuan. Bukan karena mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena saat ketakutan muncul, mereka mengartikannya sebagai sinyal untuk mundur. Padahal sebenarnya, itu adalah undangan untuk terus maju. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa otak manusia dirancang untuk mengutamakan kelangsungan hidup, bukan pertumbuhan. Ketika kamu menghadapi sesuatu yang tidak dikenal, sistem sarafmu bereaksi seolah-olah kamu sedang menghadapi bahaya nyata, meskipun itu hanya perubahan karier, investasi baru, atau memaparkan ide di depan publik. Itulah sebabnya perasaan ini bisa sangat kuat. Namun seperti otot, toleransimu terhadap ketidaknyamanan ini akan meningkat setiap kali kamu memutuskan untuk maju, meski merasa takut. Saya pernah melihat orang-orang yang mengubah total kehidupan finansial dan pribadi mereka hanya dengan menerapkan satu aturan jelas. Ketika saya merasa takut, itu tanda bahwa saya berada di jalur yang benar. Perubahan cara pandang ini sepenuhnya mengubah bagaimana kita menghadapi tantangan. Alih-alih melarikan diri, kamu mulai mencari apa yang ada di balik rasa takut itu. Dan hampir selalu yang ada di sana adalah versi dirimu yang lebih besar, lebih percaya diri, dan lebih mampu. Saya ingat seorang wanita yang ingin memulai bisnis sendiri, tapi setiap kali dia hampir mengambil langkah pertama, kecemasan yang hebat menyerangnya dan dia menyerah. Setelah memahami konsep batas teror, dia memutuskan untuk bertindak berbeda. Saat rasa takut muncul, dia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa itu hanya paradigma lama yang mencoba melindunginya, lalu maju terus. Kini dia menjalankan perusahaan yang menghasilkan pendapatan ratusan ribu euro setiap tahun. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa momen paling menentukan dalam hidupnya adalah saat dia memilih untuk melewati rasa takut daripada mengikutinya. Jadi jika kamu akan membuat keputusan dan merasa seperti akan melompat dari tebing, ketahuilah bahwa kamu mungkin akan memasuki wilayah di mana hasil-hasilmu akan berubah selamanya. Akuilah rasa takut itu, tapi jangan biarkan itu mengatur pilihanmu. Katakan pada dirimu sendiri, jika aku takut itu berarti aku akan tumbuh. Lalu ambil langkah berikutnya. Begitulah cara kamu memecahkan batas teror dan membuktikan pada dirimu sendiri serta paradigma yang kamu miliki bahwa hidupmu tidak dikendalikan oleh ketakutan, melainkan oleh keputusanmu untuk maju. Kebanyakan orang percaya bahwa untuk mengubah hidup cukup dengan kemauan dan disiplin. Mereka pikir jika berusaha cukup keras, hasil akan datang juga. Tapi tidak seperti itu cara kerjanya. Paradigma, program dalam bawah sadar yang sangat dalam itu tidak merespons dengan kekuatan kasar. Paradigma tidak berubah hanya karena kamu memutuskan menginginkan sesuatu yang baru. Itu seperti mencoba menyimpan file baru di komputer tanpa mengganti sistem operasi. Kamu bisa menyimpan, tapi sistem lama tetap berjalan dan pada akhirnya akan menghapus atau merusak data baru itu. Yang benar-benar mengubah paradigma adalah pengulangan gagasan baru yang diiringi dengan muatan emosional yang kuat. Ini berarti tidak cukup hanya menulis tujuan dan melihatnya setiap hari secara mekanis. Kamu harus terlibat dengannya sampai kamu merasa seolah-olah sudah hidup dalam realitas baru itu. Ketika bawah sadar merasakannya, ia menerima, dan saat menerimanya, ia berubah. Saya pernah menyaksikan proses ini secara mengesankan pada anak-anak dan orang dewasa. Saya ingat sebuah keluarga yang memiliki anak dengan nilai matematika yang rendah. Orang tua kelelahan dan percaya bahwa satu-satunya solusi adalah lebih banyak jam belajar, lebih banyak latihan, lebih banyak tekanan. Tapi tidak ada yang berhasil karena si anak sudah percaya dalam hatinya bahwa dia buruk dalam angka. Maka saya mengarahkan orang tua untuk melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Setiap malam, sebelum tidur,
mereka meletakkan tangan di atas anak itu dan dengan keyakinan serta emosi mengatakan, "Aku sangat bahagia dan bersyukur sekarang kamu mendapatkan nilai yang sangat baik dalam matematika." Yang penting bukan hanya mengulang kata-kata itu, tapi menyampaikannya dengan cara yang membuatnya merasa bahwa itu sudah terjadi. 3 minggu kemudian, nilai-nilainya mulai naik. Tidak ada yang berubah dalam materi pelajaran, tapi keyakinannya telah diprogram ulang. Proses ini berlaku untuk bidang apapun dalam hidup. Jika kamu menginginkan lebih banyak kemakmuran, kamu harus membuat afirmasi yang jelas bermakna, yang menggambarkan hasil yang diinginkan seolah-olah sudah nyata. Kemudian, ulangi setiap hari dalam keadaan emosi positif. Dan bukan sembarang emosi, harus emosi yang menyentuhmu, membuat jantungmu berdegup kencang, yang membuatmu tersenyum sendiri saat membayangkannya. Kombinasi pengulangan dan emosi inilah yang menulis ulang paradigma. Ilmu saraf menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk menciptakan koneksi baru dan mendesain ulang pola perilaku melalui rangsangan yang berulang. Tapi ada satu hal yang banyak orang abaikan. Citra mental haruslah hidup. Semakin jelas citranya, semakin cepat alam bawah sadar menerima, semakin efektif prosesnya. Tidak cukup hanya berkata, "Saya ingin menghasilkan lebih banyak uang." Anda perlu membayangkan jumlah yang tepat, saldo rekening bank dengan nominal tersebut, suara notifikasi setoran, dan perasaan aman saat membayar semua tagihan, serta masih memiliki sisa untuk investasi. Ketika Anda menambahkan aroma, warna, tekstur, dan emosi pada gambaran tersebut, otak bereaksi seolah-olah Anda sudah sedang menjalani kenyataan itu saat ini. Saya sendiri menggunakan metode ini ketika ingin mengubah sepenuhnya kondisi keuangan saya. Setiap pagi dan malam, saya membayangkan secara mental bahwa saya sudah mencapai hasil yang diinginkan. Saya membayangkan rutinitas, percakapan, dan lingkungan sekitar saya, seolah saya adalah pemeran utama dalam sebuah film yang sudah menjalani kenyataan itu. Pada awalnya, paradigma lama saya mencoba menarik saya kembali dengan mengatakan bahwa itu tidak mungkin, saya tidak memiliki pendidikan formal untuk itu, dan saya sedang menipu diri sendiri. Namun saya terus mengulangi, merasakan, dan membayangkan. Hingga suatu hari, saya menyadari bahwa saya tidak perlu lagi berpura-pura percaya. Saya benar-benar percaya, dan saat itulah peluang mulai muncul secara hampir alami. Sebenarnya, kita semua sudah menerapkan proses ini, namun biasanya ke arah yang salah. Kita mengulang setiap hari pikiran dan gambaran kegagalan, keterbatasan, dan ketakutan. Hal ini juga membentuk paradigma, tapi untuk menjebak kita. Saat Anda menyadarinya, Anda mengerti bahwa Anda bisa dengan sengaja menanam benih-benih baru dalam pikiran Anda, menyiramnya dengan emosi, dan menyaksikan buahnya tumbuh. Ini adalah pekerjaan sehari-hari, tetapi tidak rumit. Mulailah dan akhiri hari Anda dengan gambaran kemenangan Anda. Jika memungkinkan, tulislah, ucapkan dengan suara keras, visualisasikan dengan detail, dan yang paling penting, rasakan seolah-olah itu benar. Ingatlah, tidak masalah jika di awal Anda merasa hanya berimajinasi. Justru begitulah awalnya. Setelah beberapa waktu, Anda akan menyadari bahwa apa yang sebelumnya tampak sebagai khayalan mulai menjadi bukti nyata dalam hidup Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda akan mengerti bahwa mengubah paradigma sama dengan mengubah seluruh takdir, dan kunci itu selalu ada di tangan Anda. Banyak orang berbicara tentang hukum tarik-menarik, seolah itu adalah solusi ajaib untuk semua masalah. Anda pasti pernah mendengar kalimat seperti, "Berpikirlah positif dan semuanya akan berubah," atau "Cukup bayangkan dan alam semesta akan mengaturnya." Namun ada satu hal yang hampir tidak pernah dijelaskan, dan disinilah kebanyakan orang gagal. Hukum tarik-menarik itu nyata, tetapi bukan hukum utama. Itu adalah hukum sekunder yang sepenuhnya bergantung pada hukum utama yang disebut hukum getaran. Disinilah segala sesuatunya mulai masuk akal. Segala sesuatu di alam semesta selalu bergetar. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap tindakan yang Anda lakukan memancarkan frekuensi tertentu. Ini seperti stasiun radio. Anda hanya bisa mendengarkan musik pada frekuensi yang sedang Anda setel. Jika ingin mendengarkan stasiun lain, Anda harus mengganti frekuensinya. Dalam hidup Anda juga sama. Anda hanya menarik apa yang bergetar pada frekuensi yang sama dengan Anda.
Tidak ada gunanya menginginkan kemakmuran jika getaran Anda adalah kekurangan, atau menginginkan hubungan sehat jika getaran Anda adalah ketidakamanan atau ketidakpercayaan. Saya pernah melihat orang-orang cerdas dengan bakat dan potensi besar gagal maju, hanya karena meskipun mereka mengaku menginginkan lebih, mereka bergetar dalam ketakutan kehilangan apa yang sudah mereka miliki. Frekuensi rendah ini menghalangi peluang yang lebih besar. Di sisi lain, saya juga melihat orang-orang tanpa pengalaman dan sumber daya besar menarik bisnis luar biasa, kemitraan dan hasil yang mengesankan karena mereka dengan sadar memilih untuk bergetar dalam kepercayaan, rasa syukur, dan kelimpahan, bahkan sebelum melihat bukti apapun di dunia fisik. Saya ingat seorang pengusaha yang saya temui dalam sebuah acara. Dia berada di ambang kebangkrutan, penuh utang dan tanpa prospek. Saat berbicara dengannya, saya menyadari bahwa seluruh energinya terfokus untuk menghindari kerugian lebih lanjut untuk bertahan hidup di masa sulit itu. Saya menjelaskan kepadanya bahwa sikap itu, meskipun tampak logis, menjaga getarannya pada tingkat yang membuatnya terjebak dalam situasi itu. Dan ini tantangan tambahan. Sepanjang hari, kapanpun Anda punya waktu sejenak untuk beristirahat, kembalilah secara mental ke gambaran yang Anda buat di pagi hari. Rasakan kembali perasaan itu, meskipun hanya beberapa detik. Ini seperti menyiram tanaman beberapa kali dalam sehari. Setiap kali Anda melakukannya, Anda memperkuat program baru dan melemahkan yang lama. Jika Anda menjalankan latihan ini dengan serius, itu tidak akan hanya berlangsung 7 hari. Itu akan menjadi awal pola pikir baru yang akan membimbing keputusan Anda, membentuk perilaku Anda, dan menarik ke dalam hidup Anda semua yang mungkin hari ini terasa jauh. Anda hanya perlu mulai, dan mulai sekarang juga. Mari kita lanjutkan.